Profesor Reno Kasali mengatakan bahwa saat ini pertarungan bisnis tidak lagi hanya sekedar pertarungan produk. Pertarungan yang terjadi lebih merupakan pertarungan inovasi model bisnisnya masing-masing. Bagaimana bisa menghadirkan sebuah produk dengan margin yang tetap besar karena dia dihasilkan dari sumber yang beragam. Nah, banyak yang bertanya sama saya, sebenarnya bikin bisnis model tuh perlu nggak sih? Kalaupun kemudian kita bikin, konsep apa yang sebaiknya kita gunakan? Nah, untuk menjawab itu, yuk kita diskusikan bersama apa itu bisnis model. Secara prinsip, bisnis model adalah sebuah gambaran yang bisa menjelaskan kepada kita bagaimana bisnis tersebut bisa menghasilkan nilai. Apa yang coba dia tawarkan, bagaimana dia mendelivery produk yang dia janjikan itu kepada para customer. Kita ambil contoh apa yang dilakukan oleh Apple ketika merevolusi industri musik dengan hadirnya iPod. Saat itu kita bisa menikmati lagu-lagu kesayangan dari band-band favorit kita dengan membeli satu album penuh dari band kesayangan kita tersebut. Padahal boleh jadi hanya beberapa lagu yang kita gemari. iPod merevolusi itu semua. Dia memberikan kita kesempatan untuk bisa membuat album pilihan kita sendiri dengan membeli lagu-lagu yang memang hanya kita gemari. Kita bisa pilih dari satu album tertentu, 2 lagu yang kita gemari kita beli, dan seterusnya. Dan ini merubah industri musik saat itu. Hal yang sama juga dilakukan oleh Gojek ketika merevolusi industri transportasi, khususnya ojek. Ojek pangkalan yang kita tahu saat itu kalau kita mau menggunakan jasanya, kita harus datang ke lokasi, negosiasi, kemudian dia mengantar kita. Nah, yang terjadi adalah ketika supir ojek mengantar kita ke tujuan yang kita inginkan, yang dilakukan oleh tukang ojek tersebut, dia akan kembali lagi ke tempat pangkalan. Karena hanya di tempat pangkalan tersebutlah dia bisa mendapatkan penumpang. Inovasi bisnis model yang dilakukan oleh Gojek memastikan supir ojek tidak perlu lagi harus kembali ke pangkalan. Karena begitu dia selesai mengantarkan kita ke tempat tujuan, sistem memampukan supir ojek tersebut mendapatkan order berikutnya di lokasi tersebut. Sehingga wajar kalau kemudian kita membayar tarif Gojek lebih murah daripada ojek konvensional. Karena dia hanya melakukan 1 kali perjalanan dibanding supir ojek konvensional yang harus bolak-balik. Bisnis model sendiri sebenarnya bukanlah hal yang baru. Tahun 57 terminologi bisnis model sudah muncul dalam penelitian. Meskipun tidak menjadi pusat dari penelitian tersebut. Baru di tahun 1960, terminologi bisnis model menjadi judul dalam sebuah penelitian. Namun juga perkembangannya sangat lambat sekali. Baru di tahun 90 sampai 2010 terjadi lonjakan yang luar biasa terhadap konsep bisnis model. Hal ini juga dikarenakan adanya pertumbuhan yang sangat signifikan dari industri ICT, Information Communication Technology. Dan kita tahu di era 2000-an itu terjadi lonjakan startup.com di mana-mana. Ya, khususnya di Amerika, dan sempat terjadi burst ya, sampai terjadi bubbles yang akhirnya meletus dan membuat banyak sekali startup.com saat itu gulung tikar. Potensi yang diberikan oleh industri ICT membuat para investor global ingin ikut ambil bagian dalam menikmati bertumbuhnya industri ICT tersebut. Oleh karena itu, para investor butuh sebuah konsep di mana mereka bisa mendapatkan gambaran lebih mudah sebenarnya bisnis ini tuh bicara apa sih? Nah, inilah kemudian banyak pakar kemudian merumuskan konsep-konsep tentang bisnis model. Salah satu yang paling terkenal adalah bisnis model kanvas yang dirumuskan oleh Alexander Osterwalder dan Fichtner di tahun 2010. Dalam bukunya Business Model Generation, Osterwalder dan Fichtner mengungkapkan sebuah konsep yang disebut bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas ini menjawab pertanyaan-pertanyaan penting yang harus kita selesaikan ketika kita mau menjelaskan apa sih bisnis kita. Diawali dari 4 pertanyaan utama sebenarnya. Yang pertama adalah what. What do you propose in your business? What value do you offer for your businesses?
Yang kedua, pertanyaan who. Who do you serve? Siapa customer Anda? Di kelas apa? Di pendapatan apa? Di umur berapa? Yang ketiga, tentu saja pertanyaan how. Bagaimana caranya Anda bisa mendeliver apa yang customer inginkan? Dan tentu saja pertanyaan keempat adalah why. Kenapa bisnis ini jadi menarik? Apakah profit atau enggak? Dan di dalam why ini kemudian berkembanglah konsep di mana kita harus menjelaskan profit loss-nya, revenue-nya dari mana, dan cost structure-nya juga seperti apa. 4 pertanyaan inilah yang sebenarnya mendasari sehingga kemudian dielaborasi lebih lanjut oleh Osterwalder menjadi elemen-elemen yang di dalam 9 blok bisnis model Canvas. Pertanyaan what menjadi kolom value propositions. Pertanyaan who tidak hanya bicara customer segments, tapi juga bicara tentang bagaimana kita bisa memelihara relation terhadap customer kita, dan bagaimana kita bisa menjangkau customer kita melalui channel-channel distribution yang sudah kita persiapkan. Pertanyaan how mewujud menjadi 3 elemen, siapa key partners kita, apa saja key activities yang harus kita lakukan agar bisnis itu bisa kita jalankan dengan baik, dan apa saja resources yang harus kita miliki agar bisnis kita bisa kita jalankan dengan baik. Dan pertanyaan why dijabarkan menjadi 2 hal, yaitu revenue stream dan juga cost structure. Di mana keduanya kita tahu akan menghasilkan profit. Untuk lebih jauh, kita akan bahas satu persatu 9 blok bisnis model Canvas ini.